Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita dipertemukan kembali di dalam kasih cinta Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Dan kita terus mengecap kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam virtual service, pada pagi hari ini saya percaya itu semua karena Tuhan mau melawat setiap saudara melalui video ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk setiap saudara yang menonton video ini. Mari kita sama-sama hari ini meluangkan waktu 1 jam untuk mengecap bersyukur lebih layak akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita memberikan kebaktian kita, bakti kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau setiap kami pada pagi hari ini dipertemukan di dalam virtual service ibadah minggu online Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami rindu menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, jemaat GMC. Untuk setiap orang yang menonton video ini, mereka boleh mengalami kebaikan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami merendahkan diri kami. Dimanapun kami boleh ada Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi. Kamu berkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kami terus mengecap hadirat-Mu yang manis, Roh Kudus-Mu yang mendamaikan hati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Amin. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita sama-sama mengangkat satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan bebas, saudara boleh melompat menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi di dalam hadirat-Nya nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajab dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkuasa dan memerintah untuk selamanya. Mari sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu kata, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja
Sama-sama dengan saya, Engkaulah Raja. Haleluya, katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sekali lagi katakan sambil angkat tangan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes. Haleluya. Saudara, mari kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita berikan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang agung. Biarpun kita semua saat ini, pagi hari ini tidak bisa berkumpul satu sama lain, tapi kita percaya di dalam roh kita bersatu hati di dalam doa dan pujian pada pagi hari ini. Kita sembah Tuhan pada pagi hari ini, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita, pikiran kita, bahkan kerinduan setiap kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama bersama saya katakan, kepadamu, oh Tuhan, pujian ini dengan ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahku. Ku
ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur untuk kesempatan hari ini yang Kau berikan bagi setiap kami. Biar hari lepas hari kami terus mengecap kebaikan-Mu, dan kami menyadari itu Tuhan. Pagi hari ini ketika kami boleh berkumpul, ketika kami boleh bertemu melalui virtual service pagi hari ini Tuhan, kami percaya rencana Tuhan yang indah juga tersedia atas setiap kami. Kami naikkan hati kami bawa pujian dan pengagungan kami pagi hari ini, pemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ketika kalau kami boleh melihat dengan mata jasmani kami sedang tersungkur, roh kami sedang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami semua mengalami lawatan-Mu, kami semua mengalami hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Yes. Mari saudara yang dimanapun saudara berada, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita sepakat, kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Saya berdoa di tempat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saudara, pada minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang mujizat seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh dikasih kesempatan untuk beribadah walaupun secara virtual service, walaupun cuma stay at home. Tapi kami percaya Tuhan Kristus, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Engkau Allah yang mempunyai langit dan bumi. Engkau ada di mana-mana Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya iman kami timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita
dari kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang 34. Firman Tuhan mengatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sungguh di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Saudara, ini ada suatu kisah tentang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bayangkan 12 tahun setiap hari mengeluarkan darah dari tubuhnya. 3 hari aja wanita kalau mengeluarkan darah akan mengalami lemas, stres. Ini 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan. Selama 12 tahun dia sudah berobat kemana-mana, ke berbagai-bagai tabib, ke dokter, dan dia tidak mengalami kesembuhan. Semua hartanya telah dijual dan tidak mengalami perubahan, malahan semakin buruk. Dia menjadi miskin, menjadi kere. Pada zaman itu ada satu norma atau budaya, orang yang mengalami pendarahan, yang mengeluarkan darah di tubuhnya, tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati oleh siapapun. Selama 12 tahun wanita ini tidak disentuh oleh siapapun, tidak boleh dekat dengan siapapun. Bayangkan 12 tahun dia mengalami pendarahan, keluar terus darah di tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, kalau corona 14 hari, sebulan, ini 12 tahun tidak mengalami jamahan, tidak disentuh. Tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah kemiskinannya, wanita ini mendengar ada satu nama yang bisa menyembuhkan, yaitu Yesus Kristus namanya. Dia mulai mencari Tuhan Yesus. Akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus. Yesus lagi dikerumuni oleh banyak orang. Bagaimana cara sampai ke sana? Dia nggak peduli dengan identitasnya, dia tidak peduli dengan budaya yang ada di situ. Dia cuma pengen ketemu Yesus. Dia ingin jumpa Yesus. Dia menerobos kerumunan orang banyak itu, ratusan orang yang mendekati Yesus. Dia terobos. Dia punya iman. Asalku jamah saja jubahnya, asalku jamah saja tubuhnya, bajunya, aku pasti sembuh. Perempuan ini mempunyai iman yang besar. Dia tidak peduli dengan keadaan, dia cuma peduli Yesus, Yesus, Yesus. Ketika dia menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. 12 tahun tidak bisa menyembuhkan, tetapi ketika dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Saudara, bagaimana respon Yesus waktu saat itu? Pada saat itu ada ratusan orang yang mendekat kepada dia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi Yesus peduli dengan seorang wanita yang sudah miskin, sakit, pendarahan, yang dijauhi, yang dikucilkan. Yesus memperhatikan wanita yang terasingkan ini, wanita yang dikucilkan ini. Yesus tahu penderitaan wanita ini. Saudara,
Mungkin saudara saat ini mengalami seperti yang dialami wanita itu. Mungkin hampir-hampir sama. Sudah mengalami sakit penyakit, dijauhin lagi, harta sudah habis, ludes, rumah sudah tidak ada, mobil bahkan dijual. Tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Tapi ingat saudara, masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Dialah sumber kesembuhan. Dialah penyembuh itu. Dialah tabib yang ajaib. Dia memperhatikan saudara. Dia memperhatikan penderitaan, sakit penyakit, kelemahan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan Yesus. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun tadi. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia cuma peduli Yesus yang dapat menyembuhkan. Yesuslah jawaban atas segala-galanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Saya percaya bahwa firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Shalom blessed people. Kami JMC Family mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu ini membawa kedamaian dalam hati kita. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rico. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih. Mari sama-sama berdoa. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah boya hana-hana. Ya Allah boya hala boya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Begitu dalam kami rasakan. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Di dalam goncangan pandemi COVID-19 ini, kami tidak goncang Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Hati kami tenang Tuhan, jiwa kami damai Tuhan, karena kami menaruh harapan kami terhadap Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami punya Engkau yang lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, Tuhan melindungi Tuhan. Semuanya tetap dalam kontrol Tuhan. Ngeberkati juga Tuhan JMC Family Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Miliki roh yang takut akan Kau lebih lagi Tuhan. Mengagungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Karena tidak ada Tuhan nama lain Tuhan yang bisa kami agungkan Tuhan selain nama-Mu Yesus, nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari arahkan tangan kita kepada bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah kesayangan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Dalam menjalani pandemi COVID-19 ini Tuhan, kuatkan Tuhan para pemerintah kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan penasehat-penasehatnya Tuhan. Engkau berikan roh hikmat bijaksana-Mu turun Tuhan. Ketika mereka mengambil keputusan Tuhan, itu adalah berasal dari Engkau Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Pulihkan Indonesia kami. Berkati pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Baik itu pulau-pulau yang ada di kota-kota atau pulau-pulau yang kecil.
yang mungkin tidak semuanya orang tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali pulau Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan, bahkan pulau yang tidak kami ketahui pun Tuhan berkati, Tuhan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesetaraan Indonesia Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Damai untuk Indonesia Tuhan, shalom untuk Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Pastor Rico Tuhan. Kiranya roh hikmat bijaksana-Mu turun lebih lagi Tuhan. Kesehatan sempurna untuk pastor kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami merasa diberkati hari ini. Semua yang sudah merasa diberkati oleh Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saat ini kalau saudara stay at home, masih di rumah atau di mana saja, mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Oh haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa saudara. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di kantor, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau perbuat. Tuhan buat berhasil. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan atas hidup saudara, tidak ada yang tidak genapi, semuanya pasti digenapi. Dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Abraham dan Yakub, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.